Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu diberkahi, selalu sehat, bahagia. Itu yang paling penting. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam mendukung kegiatan ini. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk memberikan sambutan pada kesempatan ini bahwa ada program dari guru penggerak, yaitu untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin budaya positif salah satu di sekolah kita sebenarnya sudah banyak terjadi, baik itu kedisiplinan ataupun kebiasaan perilaku anak untuk selalu bertegur dengan salam, lalu bersalaman di mana datang ataupun ketemu dengan guru. Dan tentu saja budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita inovasikan, kita tingkatkan. Dan tentu saja ini bagian yang sangat luar biasa, ajang edukatif di sekolah. Pak Nostra sebagai peserta ya, guru penggerak, Pak Rifki dan juga Bu Eha, semoga senantiasa dalam kegiatan-kegiatan diseminasi ini bisa lebih memberikan inspirasi untuk sekolah ini. Tentu saja salah satu implementasi dari budaya positif itu adalah mengedepankan atau mengoptimalkan tentang kedisiplinan. Bahwa disiplin itu sesuatu yang sangat penting untuk setiap insan, baik peserta didik ataupun kita sebagai pendidik dan juga orang-orang yang berada di lingkungan satuan pendidikan sekolah kita. Tentu saja disiplin itu sendiri bukan harus dengan penekanan kekerasan atau juga memberikan semacam hukuman yang berlebihan, tapi semua kita lebih kedepankan ke hal-hal yang sifatnya edukasi. Nah, itu saja barangkali sambutan dari saya. Sekali lagi, ayo budaya positif di sekolah kita kembangkan, kita optimalkan, dan kita lakukan sebaik mungkin untuk agar kita semua tetap bisa menjalankan aturan-aturan yang ada di sekolah ini, sehingga proses belajar mengajar kita itu menjadi proses yang menyenangkan buat kita semua. Tidak hanya peserta didik, tetapi semua warga sekolah yang selalu berada di lingkungan sekolah merasa nyaman dengan selalu kita mentaati aturan-aturan yang ada. Terima kasih atas waktunya yang diperkenankan kepada saya selaku kepala sekolah, memberikan semangat yang luar biasa untuk para peserta guru penggerak. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, bisa mengerjakan semua sesuai harapan, dan kita semuanya ikut berbangga. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya sudah bisa hadir untuk kegiatan diseminasi ini. Hari ini saya akan melakukan pengembasan untuk modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Tapi sebelumnya, agar kita semua terasa hadir di sini dan kegiatan ini bisa dapat diserap oleh otak kita adakan kegiatan mindfulness dulu ya. Semuanya tutup matanya, tarik nafas dalam-dalam selama 3 hitungan, kemudian lepaskan. Mudah-mudahan semua pengetahuan yang akan kita pelajari hari ini bisa diterima dan bisa diterapkan di sekolah kita. Amin.
Oke, tentang budaya positif. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi hari ini kita akan mempelajari beberapa hal yang mudah-mudahan kita bisa penerapannya ini bisa mempertebal karakter profil pelajar Pancasila. Lanjutnya. Nah, yang akan kita bahas ada 6 topik. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Next, sebelumnya, nah saya ada pertanyaan pemantik. Jadi setuju tidak dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Apa nih alasannya? Membuat jerah, efek jerah ya. Supaya patuh, tidak melakukan hal itu ya. Kesalahan lagi ya, tidak mengulangi kesalahan lagi. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak? Setuju. Oke, nanti akan kita bahas semuanya. Yang pertama, disiplin positif. Nah, apa sih budaya positif di sekolah? Yaitu apa tuh? Oh, 5S. Senyum, sapa, salam, santun, sopan santun ya. Nah, budaya positif itu dapat kita artikan sebagai nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kan kita semua menginginkan anak-anak didik yang semuanya ini pribadinya yang berkarakter ya, bertanggung jawab, kritis, dan lain-lain. Kemudian, nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Sekarang saya ada kegiatan nih. Kegiatan kepalan tangan. Ya, kepalan tangan. Jadi masing-masing berdua. Jadi yang satu tulis rahasia, yang paling rahasia banget, yang nggak boleh diketahui. Yang satu lagi berusaha kepo, berusaha mencari tahu apa sih rahasia yang kamu punya gitu kan. Boleh dengan membujuk, boleh iming-iming sesuatu, memaksa, boleh. Yang penting gimana caranya rahasia si temennya itu dapat kita ketahui gitu. Oke. Dikekepan. Nah, kira-kira apa nih yang dirasakan oleh yang mengepal? Kira-kira ngasih tahu nggak rahasianya? Waduh, tidak. Terus yang membujuk, kira-kira rayuan mautnya kayak gimana ya? biar bisa dengan maksimal. Jadi, waduh itu mah agak serem ya, agak serem. Nah, dari hal ini ini sama dengan kita
Apa tuh? Oh, nomor sabaraha. Sapatuna nomor sabaraha. Nah, dari hal ini kita dapat ilustrasikan juga seperti kita memberikan pengajaran kepada murid gitu. Murid mau kita membujuk anak supaya menerima apa yang kita ajarkan kan belum tentu, misalkan belum tentu si anak itu nerima kan. Jadi kita gimana caranya, kadang-kadang juga kita memberi pengetahuan kepada anak, tapi anaknya itu nggak mau gitu kan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa ini, nanti akan kita pelajari. Nah, dari yang tadi kita sendiri, dari hal yang tadi kita lakukan, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau menutup atau kita akan membuka kepalan tangan kita sesuai kebutuhan dasar. Maksudnya bisa diartikan juga murid itu mau nggak membuka gitu, membuka dirinya untuk menerima pengetahuan yang guru itu ajarkan gitu. Jadi si murid itu yang mempunyai kontrol atas dirinya, mau nggak dia menerima gitu kan pengetahuan yang kita ajarkan, ilmu yang kita ajarkan. Selanjutnya, nah dari hal yang tadi, ilusi guru mengontrol murid. Terus kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Terus lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kayak guru misalnya, boleh memaksa, kamu harus ngerjain ini ya, kamu harus kerjain ini ya, gitu kan. Nah, ini kita harus merubah paradigma itu menjadi apa? Dari ilusi kontrol dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisakah? Tidak. Terus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak selalu. Ya, kita harus mengubah itu menjadi semua perilaku itu punya tujuan. Jadi, walaupun ada yang nakal gitu, mungkin dia punya tujuan atau kebutuhan dia tuh belum terpenuhi gitu. Jadi kita sebagai guru harus tahu dan menyadari gitu apa sih yang mereka butuhkan gitu ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita ubah menjadi paradigmanya, kita ubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengendalikan diri kita. Apakah kita bisa menerima ilmu dari orang lain? Kita itu yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dulu itu seperti itu. Sekarang kita ubah paradigmanya menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa mengontrol orang lain gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau tadi udah ngebujuk gagal, dipaksa. Bu Faiza bawa golok katanya. Jangan. Jadi berdua ini harus berkolaborasi. Jadi antara guru dan murid harus berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya si anak itu tidak mau sulit gitu menerima pembelajaran yang kita ajarkan. Kita mencari solusi yang lain gitu. Kira-kira apa? Misalkan mau menjadikan pembelajaran itu menyenangkan atau apa gitu kan. Atau ada dengan kuis, dengan ice breaking kayak gitu. Terus model berpikir menang atau kalah. Jadi kan kalau dulu kita model berpikirnya menang atau kalah. Kalau sekarang harus win-win solution. Jadi guru senang, anak pun senang gitu. Jadi semua menyenangkan, semua kita mentransfer ilmu dengan ikhlas, anak-anak menerima ilmu dengan ikhlas. Jadi semua menyerap ke dalam otak dengan baik. Oh iya, ada satu lagi. Jadi nanti kalau misalnya kira-kira ini bukan pelajaran ya, pengetahuan ini yang saya paparkan sudah diterima, kita kunci. Kasih karet berapa? Karet berapa nih? 2. Kita kunci. Masuk. Dikasih karet 2 ya. Karetnya merah. Karetnya pedas.
Ini sudah jelas? Sudah. Kita kunci, kasih karet. Kunci. Up. Bungkus. Lanjut. Nah, disiplin nih. Apa sih disiplin ya? Disiplin. Kalau ini artinya jadi sebenarnya tuh disiplin identik dengan hukuman ya. Disiplin harus ngerjain sesuatu gitu kan. Peraturan. Padahal sebenarnya disiplin itu artinya apa? Belajar. Kita belajar gitu kan. Belajar untuk diri kita, belajar mengendalikan diri kita sendiri gitu. Mengendalikan apa-apa yang akan kita lakukan. Kita mengontrol diri kita kita belajar untuk mengontrol diri kita untuk melakukan apa yang kita harus lakukan gitu. Jadi menurut bahasa Latin disiplin itu adalah belajar. Selanjutnya, tuh kan, memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dari orang lain. Nah, nilai-nilai di sini adalah apa? Nilai-nilai kalau untuk di sekolah, nilai-nilai 6 dimensi dalam elemen profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ada lagunya juga kan? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Aduh, yeay. Ya, jadi kita berusaha, karena nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila ini sudah sangat perfect ya. Jadi ada nilai unsur spiritualnya, ada nilai intelektualnya, kognitifnya, ada psikomotoriknya, terus ada tenggang rasa, kreatif, segala macam itu udah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Dan mudah-mudahan kita sebagai guru memahami itu dan kita semua bisa mewujudkannya. Amin. Lanjut. Nah, untuk menurut Ki Hajar Dewantara itu kan Bapak Pendidikan Nasional ya. Dan Hari Pendidikan Nasional pun diperingati karena diperingati berdasarkan hari kelahiran beliau kan. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional sesuai dengan pada saat Ki Hajar Dewantara lahir gitu. Jadi apa sih merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka menurut Bapak Ibu sekalian apa merdeka? Bebas. Bebas. Nah, sama juga dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara kalau merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Ada tambahannya lagi, kalau tidak kita tadi bebas, tapi Ki Hajar Dewantara lebih filosofis lagi dengan mengatakan bahwa merdeka itu cakap, jadi punya kontrol gitu, punya power, punya kekuatan untuk memerintah diri sendiri. Jadi benar-benar kayak power dari dalam diri, unsur intrinsik yang ada di dalam diri itu berperan penting gitu. Jadi merdeka, kita bisa merdeka. Ada salah satu teori teori gajah ya. Teori gajah itu ada seekor gajah yang terbelenggu kakinya sedari kecil terbelenggu kakinya. Lama kelamaan sampai dia dewasa akhirnya dibuka sama si pawang gajah itu. Tapi apa? Kenyataannya si gajah tetap menurut gitu sama si pawangnya. Tetap merasa kakinya itu masih terbelenggu, tidak merdeka gitu. Padahal itu sudah dilepas. Nah, itu berarti dia merasa tidak merdeka dari awal tuh, dia tidak merdeka sampai kelamaan dia punya konsep dalam dirinya, padahal itu dia udah dilepas ya si belenggunya itu, tapi
dia masih berkonsep bahwa dia masih terbelenggu gitu, tidak merdeka gitu. Oke, dibungkus Kak? Karetnya 2. Lanjut, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ada perilaku manusia itu didasarkan ada beberapa faktor kan ya, faktor eksternal dan internal. Jadi kalau faktor eksternal itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita datang tepat waktu, itu apa motivasinya? Biar takut supaya nggak dihukum ya, supaya apalagi kalau murid supaya tidak disurakin teman-temannya. Nah, itu motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, yang lebih ini lagi untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Nah, apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Misalkan kalau yang punya anak, kalau tolong dong ke warung, nanti dikasih apa? Upah. Dikasih upah. Itu kan motivasinya ya, puasa misalnya. Nanti ngabuburit ya, bukannya pakai ini. Nah, itu kan karena dia dikasih imbalan. Oh, datang duluan biar mejanya paling depan, biar kelihatan. Itu memang sudah baik, tapi ada yang lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya dampaknya apa nih? Misalkan kita udah tiap hari nih ya, misalkan nyuruh anak gitu ya, dikasih upah. Nah, ketika tidak dikasih upah, misalkan orang tuanya tidak punya uang, apa yang terjadi? Kecewa anaknya kan? Sakit hati, nggak mau, ada yang nggak mau. Iya. Mestinya apa? Seharusnya kita membangun apa? Membangun motivasi internal. Intrinsik, bisa saya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Misalnya, saya tidak datang terlambat, saya datang tepat waktu, agar apa? Saya bisa menjadi apa gitu. Agar bisa menjadi apa kalau datang tepat waktu? Mungkin misalnya kalau anak-anak tidak membantu orang tuanya membeli di warung gitu ya. Apa yang akan menjadi seperti apa anak-anak itu? Anak yang menjadi anak yang baik mungkin, anak yang patuh kepada orang tua, menolong, suka menolong kan, bukan karena iming-iming upah atau hadiah. Lanjut ya. Bungkus ya, belum dibungkus. Keyakinan, bungkus dulu, bungkus. Karetnya 2. Oh, 6. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas kira-kira hal baru? Baru. Mengapa tidak peraturan kelas saja, tapi keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biar nggak ditilang. Rambutnya jangan acak-acakan. Dari dalam hati. Supaya kerudungnya rapi. Takut polisi. Nah. Benar. Takut ditilang, kan lumayan ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Terus menggunakan masker, mencuci tangan. Kira-kira kalau tidak ada peraturan ini kan pas Covid ya. Tidak ada peraturan ini untuk sekarang nih. Kita tetap mencuci tangan kah? Nah, tetap. Bukan 6 langkah cuci tangan ya. Cuman gini doang asal.
Yang penting bahasa. Ada. Ada. Iya, kan ini berapa ini nih? Berapa ubin? 5 ubin, 1,5. Kan kalau di tempat-tempat umum, kalau waktu zaman COVID kan biasanya memang sudah diukur, ada tanda silang gitu. Dia ada 1,5. Untuk ngantri itu dia udah 1,5, ada jaraknya. Ini orang pertama di sini misalnya, udah diukur, nanti orang kedua di sini gitu. Memang sudah diukur banget. Ada kalau di Upin Ipin bawa kayu segini. Upin, kamu belum boleh dekat aku gitu kan. Kan nemenin bocah. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Jadi, biar dapat snack. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan dengan peraturan-peraturan. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran pribadi gitu. Kenapa sih kita harus pakai helm walaupun tidak ada peraturan? Nah, terus kenapa sih kita harus mencuci tangan? Kenapa kita harus mencuci tangan? Ya, jadi timbul kesadaran pribadi. Bukan hanya sesederhana itu, tapi ke anak juga. Kenapa sih kita harus belajar? Misalnya belajar mengenai uang gitu. Jadi kita harus memberikan motivasi intrinsik kepada anak-anak. Misalnya kenapa kita belajar tentang uang? Apa sih pentingnya belajar tentang uang? Terus apa sih pentingnya belajar segitiga siku-siku? Ngapain ya kita belajar segitiga siku-siku? Terus ngapain sih kita belajar perkalian gitu kan? Capek-capek gitu. Perkalian 1 sampai 10 kita hafalin buat apa? Nah, di sini kita tugas guru untuk menyadarkan mereka, memberikan motivasi intrinsik pada mereka bahwa hal yang kita pelajari itu penting gitu. Jadi sangat penting untuk kita pelajari. Jadi kita menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Gitu. Lanjut ya. Belum. Belum, materinya belum, masih ada. Nah, ini untuk ini adalah apa ya? Ring ya, ring dari budaya positif, peraturan kelas menuju ke budaya positif. Jadi peraturan kelas itu di tingkatan yang paling inti gitu kan. Udah gitu keyakinan kelas, kita membuat keyakinan kelas, lalu lingkungan positif, sehingga juga ada budaya positif yang bisa kita bangun di sekitar kita. Lanjut. Nah, ini untuk nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Misalnya ada peraturannya gini. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju apa? Misalnya, nih ya kalau peraturan itu tanggung jawab, ya. Terus kalau dilarang mengganggu orang lain. Jangan ganggu orang lain ya. Nah, ini kasih sayang. Bisa hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi. Boleh. Dilarang menggunakan narkoba. Menyayangi ya. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Disiplin bisa ya. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keamanan dan keselamatan ya, bisa juga ya. Coba kita lihat. Oh iya, sebelumnya kita kita amati lagi ya. Kita amati lagi
mengenai peraturan dan keyakinan kelas. Kira-kira apa ya bedanya? Peraturan dan keyakinan kelas. Dari dalam diri, ya bisa. Terus kalau peraturan? Kalimatnya? Jangan. Oh iya. Betul, kalimatnya negatif ya. Kalau peraturan tuh biasanya identik dengan hukuman. Jadi mengikat negatif. Kalau keyakinan lebih apa ya? Fleksibel ya. Lebih ke motivasi diri ya, kesadaran diri. Wah, pinter-pinter semua ini. Oh, udah dibungkus ya, udah dibungkus. Oh, motivasi eksternal. Bungkusannya udah banyak. Karetnya udah bener. Bagaimana ini kita membentuk keyakinan kelas? Caranya pertama, mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Terus mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat menjadi dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang tadi peraturan kelasnya negatif jadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dalam peraturan tersebut. Jadi, dalam keyakinan kelas ini semua anggota kelas berpendapat, semua bisa berpendapat, sehingga nanti misalkan ada yang melanggar keyakinan kelas ini, apa yang akan kita lakukan? Melakukan apakah dihukum atau apa, itu karena sudah disepakati, jadinya semua menerima apa yang telah disepakati bersama. Lanjut. Belum. Nah, biasanya jangan terlalu banyak keyakinan kelas itu, 3-7 aja. Terus selesai dibuat, semuanya meninjau ulang. Kalau sudah setuju, ditanda tangan bareng-bareng nih semua. Ditanda tangan, terus jangan lupa ditempelin di dinding. Kalau bisa yang besar, gitu. Dicetak di posternya, nanti ditempel di tempat yang kira-kira bisa dibaca oleh anak. Nah, bagaimana jika ada pelanggaran dalam menjalankan keyakinan kelas? Apakah dihukum? Apakah ada sanksi atau konsekuensi atau dengan restitusi? Nah, kita lihat dulu perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Ya, kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau sanksi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Untuk hukuman, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau sanksi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Untuk sanksi, korban bisa diabaikan. Untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan untuk sanksi atau konsekuensi,
murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan untuk restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Untuk hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Misalnya peraturannya adalah kamu harus datang tepat waktu. Murid atau anak bisa jadi membenci peraturan itu. Untuk sanksi dan konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat atau murid atau anak menghormati. Kemudian untuk restitusi, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau restitusi lebih pemecahan masalahnya dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini, atau murid atau anak menghormati dirinya. Lanjut. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi? Kenapa itu hukuman? Terlambat sekolah. Nulisnya 100 kali di dalam buku. Satu buku. Belum bisa ngetik anak SD. Lanjut, kita lihat. Ternyata hukuman. Pinter-pinter. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa nih? Hukuman atau konsekuensi? Apa? Lari nih, kita lari gini. Misalnya, Aiza, kamu terlambat. Lari keliling lapangan 100 kali. Kira-kira hukuman. Kira-kira hukuman. Kita lihat. Ya. Adalah hukuman. Tindakan. Tindakannya apa nih? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Kira-kira apa nih? Konsekuensi. Kita lihat. Ya. Ya, benar. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira apa ini? Hukumannya lari juga nih, sama-sama lari nih. Tadi kan juga hukuman. Deal, hukuman. Sama-sama lari. Oh, karena tadi hukuman lari ya. Ini juga hukuman. Kita lihat. Kenapa ini konsekuensi? Ada yang kenapa ini konsekuensi? Oh, dalam hati. Tapi nggak disebutin, jadinya salah. Jadinya ikut hukuman juga. Nah, kira-kira apa ya? Kalau tadi kan mengelilingi lari 2 kali karena telat. Nah, ini karena ini kalau ini terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kebetulan ini pelajaran PJOK-nya lagi lari. Bagian lari karena dia harus ada keterangan ya. Harus ada keterangan. Iya, karena dia telat, jadinya dia lari sendiri. Jadi emang lagi pelajaran PJOK, jadinya karena telat ya udah konsekuensinya lari lagi 10 menit gitu. Bungkus? Bungkus? Bungkus. Nah, selanjutnya adalah
kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada satu kasus, Ibu Ambar, guru wali kelas 10, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 10 telah datang pada Bu Guru ini, Bu Guru Ambar, dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada nggak nih yang kayak gini? Bisa ya? Oh, mintain jajanan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, nggak punya uang, pengen nyicipin satu-satu, lapar, belum makan lapar mata. Itu mah Faiza, window shopping. Oh, nggak dibekelin, nggak dikasih uang jajan. Oke. Ibunya nggak bisa masak. Udah nggak bisa masak, nggak dikasih uang jajan ya? Oh, bosen. Pengennya nasi goreng, ngeliat di kantin makanan banyak gitu ya, pengen nyobain. Ternyata semuanya itu ada tujuannya, termasuk si Doni tadi. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh dia. Pertama, ada 5 nih kebutuhan dasar. Ada bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi mungkin tadi kebutuhan dasar apa yang Doni butuhkan tadi? Kasih sayang mungkin ya, perhatian, bertahan hidup mungkin, lapar, oh, ya, bisa jadi. Iya, benar. Iya, iya, iya. Oh, iya. Oh, masih lapar, apa ya? Tidak pernah puas. Nah, itu ternyata memang setiap manusia, kita sebagai guru tidak bisa menjudge misalnya ya, si anak ini nakal misalnya, bikin keributan mulu gitu kan. Kita harus lihat kira-kira kebutuhan dasar kita selami gitu ya, kebutuhan dasar apa sih yang mereka butuhkan, terus kita isi gitu, misalkan kasih sayang, kita coba kasih perhatian sedikit gitu, sedikit ya, jangan ya, penuh ya. kasih perhatian kasih perhatian. Berarti kalau tadi suka ngambilin temennya, berarti kita kasih apa? Jajan, uang jajan ya. Jadi kita lihat kalau si anak ini misalnya bikin ulah, seperti sudah lihat nonton film Toto-chan, Little Girl at the Window, ada bukunya? Ada ya. Jadi dianggap oleh beberapa guru, tidak ada sekolah yang sanggup mendidik dia. Jadinya selalu keluar gitu dari sekolah. Bukan keluar sih, dikeluarkan. Bukan karena dia IQ-nya rendah, bukan karena dia tidak bisa apa-apa, bukan karena dia tidak ngerti apa-apa, tapi karena dia merasa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu dari sekolah itu. Dia tuh suka eksplorasi banget, sampai toilet pun dia eksplorasi. Jadi dia pengen tahu kemana sih nih, kok toiletnya tiba-tiba yang ada di situ hilang gitu kan. Dia mengeksplor gitu kan. Akhirnya ada seorang guru yang membuat sekolah di kereta ya. Jadi bekas kereta yang udah usang, yang tidak dipakai. Ini ceritanya di Jepang gitu kan. Jadi dia menjadi murid di sekolah itu gitu. Jadi kegiatannya itu benar-benar, pertama menurut dia menyenangkan. Yang kedua memang sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Sesuai minat dia, apa yang dia butuhkan itu ada di dalam sekolah itu gitu. Nanti kalau ada waktu kita nonton Toto-chan.
Nggak. Nah, ini ya tadi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup itu kebutuhan fisiologis, untuk cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Maksudnya, ini loh gue bisa gitu, ini saya bisa. Terus untuk kebebasan itu untuk kebutuhan pilihan, dan kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Lanjut. Posisi, oh iya belum dibungkus. Bungkus. Posisi kontrol. Tadi kan kita sudah ilustrasi kegiatan mengepal tangan ya. Mengepal tangan ada 5 posisi kontrol itu yang dilakukan oleh guru. Pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, untuk penghukum ini misalnya patuhi misalnya. Pernah kan mungkin kalau zaman-zaman tahun kolonial ya, tahun 80-an gitu, 90-an masih ada yang guru killer gitu ya. Guru killer. Kalau menghukum ngasih hukuman gini, awas ya kalau kamu tidak masuk telat besok gitu kan. Apa yang dilakukan? Sampai nih ya, sampai orang guru tersebut masih ada di pagar, kita udah kabur, udah masuk ke kelas rapi, duduk rapi. Udah langsung kabur. Baru kedengeran motornya kali, udah langsung kabur gitu kan. Nah, itu posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Misalnya, ibu kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba? Misalnya kalau di rumah aja ya, kalau yang udah punya anak, kalau yang ini suka gini, ih kamu mah nggak mau makan masakan ibu udah capek tahu masak gitu kan. Itu membuat rasa bersalah. Jadi si anak tuh, merasa bersalah nggak masak makanan mamahnya gitu kan. Kemudian sebagai teman, biasanya kata-kata yang diucapkan, ayo bantu demi bapak ya. Kalau bapak nanti, misalnya kalau bapak nanti kamu nggak kamu ribut, nanti bapak dimarahin loh sama kepala sekolah gitu kan misalnya. Nah, jadi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan bergantung dan hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Terkadang kan kita kalau sama guru ini asik gitu ya dijadiin teman, kita curhat, kita apa gitu. Tapi itu tidak untuk guru lainnya gitu. Jadi posisi teman itu tidak semua ke guru gitu. Kemudian pemantau. Kamu misalkan kalimatnya gini, kamu ingat nggak peraturannya apa? Terus apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nih, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalnya ada siswa yang, nih kamu sudah terlambat 5 kali misalnya. Itu posisi pemantau itu. Misalnya lagi, ini kamu udah nggak ngerjain PR berapa kali gitu. Itu posisi pemantau. Kemudian apalagi yang paling ideal gitu ya, posisi guru itu sebagai manajer. Misalnya apa yang kita yakini, kita kasih option lagi, kita kasih pilihan, kita kasih arahan ke anak, ke siswa, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi posisi manajer ini
guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Bungkus? Bungkus. 10. Segitiga. Segitiga. Jadi kebanyakan orang Nah, tadi ini sudah kita singgung sedikit ya tentang restitusi. Ini ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini bagaimana caranya kita membuat anak untuk menyadari kesalahannya dan mencari solusi dan memperbaiki apa yang dia perbuat. Jadi tahapan yang paling dasar yaitu menstabilkan identitas. Ketika seorang anak berbuat salah, itu dia dalam posisi, berbuat salah. Dalam posisi, punya salah, merasa rendah banget gitu kan karena punya kesalahan. Jadi kita stabilkan lagi identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Jadi kita membuat anak untuk yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi si guru tuh berkata, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi pernah saya melihat sebuah film kartun, simple kartunnya. Jadi kartunnya ini tentang anak yang ngompol. Jadi si anak ini kan kalau anak kecil tuh kan udah biasa ngompol ya. Ini dia udah agak besar gitu kan, ngompol. Terus dia ngompol gitu kan, malu tuh. Nah, saat dia merasa di titik terendah, merasa malu gitu kan, aku udah gede gitu kan, tapi masih ngompol. Ada ibunya yang memberikan stimulus, menstabilkan identitasnya. Kalau tidak apa-apa, semua orang juga pernah melakukan hal itu, semua orang juga pernah ngompol kok, gitu kan. Ini si kakak juga pernah ngompol, ibu juga dulu waktu kecil pernah ngompol gitu, tidak apa-apa kok, gitu kan. Akhirnya dia ini lagi, iya ya, semua juga seperti itu, gitu kan. Jadi dia menstabilkan lagi identitas dia. Jadi dia tidak merasa malu, tidak merasa itu. Toh semua orang punya kesalahan, semua orang pernah salah gitu kan. Terus bukan waktunya untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Bukan waktunya untuk mengorek-ngorek siapa yang salah gitu, tapi waktunya untuk memperbaiki apa sih yang harus kita lakukan untuk memperbaiki. Misalkan tadi nggak ngompol, apa sih yang harus kita lakukan biar kita nggak ngompol lagi gitu kan. Bukan kita ingat-ingat kesalahan kita gitu. Jadi si anak tuh identitasnya nggak jadi malu lagi, jadinya iya ya, semua orang bisa punya salah kok gitu kan. Yang terpenting adalah gimana kita menyikapi dan mencari solusi dari kesalahan kita gitu. Nah, dengan tindakan yang kedua ada validasi kebutuhan atau tadi validitas tindakan yang salah. Jadi gurunya berkata nih, kita cari, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Kayak tadi misalkan terlambat gitu ya, anak terlambat. Kita menstabilkan identitasnya, semua orang pernah kok terlambat, bukan kamu aja yang terlambat gitu kan. Terus apa sih alasan kamu sampai kamu terlambat? Jadi kita nggak menjudge, kamu telat mulu sih gini, besok jangan telat lagi ya, bukan gitu. Tapi seorang guru yang ideal adalah kita
nanya gitu, kamu kenapa telat? Kita cari kenapa alasan dia melakukannya gitu. Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Untuk tahapan yang terakhir dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita mencari lagi keyakinan yang kayak kita menanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Misalnya nilai-nilai apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang kayak gimana sih? Misalnya ya, tadi datang terlambat, keyakinan kelas kita yang kamu langgar apa sih gitu kan? Diingatkan lagi, misalnya kalau datang terlambat berarti kan keyakinan nilai-nilai yang disepakatinya disiplin ya. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini tahapan-tahapannya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini segitiga restitusinya. Nah, ciri-ciri restitusi tadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian, itu adalah sebuah tawaran untuk memperbaiki hal tersebut, ada tawaran, bukan paksaan, bukan dipaksa. Terus kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ketika si siswa itu sudah melakukan segitiga restitusi, dia jadi kembali pede untuk kembali ke dalam kelas gitu. Misalkan tadi kan identitasnya udah stabil, terus dia juga sudah mengakui kesalahan, sudah tahu apa yang harus dia perbaiki gitu kan. Jadinya dia kembali lebih pede gitu. Dia meyakini semua orang juga punya salah, yang penting kan kita punya etikat baik untuk memperbaikinya gitu. Terus kita harus menjadi lebih baik. Nah, ada satu lagi yang memang untuk orang Indonesia sangat sulit ya, karena kita tidak biasa untuk mengenali perasaan kita sendiri gitu. Dengan segitiga restitusi ini, jadi kita dapat lebih mudah untuk mengenali kebutuhan dasar perasaan kita. Bahkan misalnya perasaan sedih bisa menunjukkan kebutuhan dari cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Untuk tadi bungkus segitiga restitusi. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, materi yang paling menarik menurut perhatian yang paling menarik perhatian menurut saya apa? Ada yang mau ya, Pak Nusa? 5 posisi kontrol. Kenapa tuh? Oh iya. Ya betul, dan ini kita harus bisa mengambil seorang guru ya, harus bisa mengambil sikap sebagai seorang manajer, tidak hanya menjadi guru yang killer yang cuma bisa menghukum tanpa kasih solusi gitu, apa yang harus kita lakukan dengan menjudge anak, ngasih hukuman yang berat gitu kan, bukan cuma pemantau yang hanya mencatat misalnya Ripki kamu udah 10 kali terlambat gitu kan. Bukan cuma itu, tapi apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi. Ditanyain alasannya apa, terus ditawarkan pilihan, berkoordinasi dengan yang lain, misalkan dengan orang tua, dengan guru lain, dengan mungkin si anak juga mencari solusinya sendiri, misalkan dengan tidak tidur terlalu malam, nggak main HP terlalu lama, atau masang alarm kan. Oke, makasih Pak Nostra. Kemudian yang kedua, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Keyakinan kelas, hal baru. Ya,
keyakinan kelas. Dulu kita taunya peraturan kelas dan kesepakatan kelas, sekarang ada keyakinan kelas dan menumbuhkan motivasi intrinsik. Keren banget sih, tepuk tangan. Yang terakhir, saya akan menjadi pendidik yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Yang sadar akan kebutuhan siswa, yang sadar bahwa siswa itu punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan sebaiknya kita isi kebutuhan dasar itu agar si anak nurut gitu ya. Agar si anak merasa tercukupi sehingga apa yang mereka butuhkan dan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Menjadi teladan. Sip. Alhamdulillah pemaparan hari ini sudah selesai. Kegiatan hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang dibungkus hari ini bisa dibawa pulang, bisa diserap ilmunya, bisa diterapkan di sekolah, bisa diterapkan untuk siswa dan untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan. Terakhir, oh ya, terima kasih untuk semua yang telah hadir di sini. Terima kasih banyak terima kasih. Sangat terakhir sekali pantun. Sungguh indah Pulau Jawa. Singapura kotanya rapi. Undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Setelah kita pelajari kemarin keyakinan kelas itu, ada yang masih ingat apa sih keyakinan kelas? Ada yang masih ingat? Coba, siapa yang masih ingat? Apa? Fajar? Itu salah satu contohnya. Artinya, ya anugerah apa? Oh ya, bagus sekali anugerah. Nilai-nilai kebaikan yang harus kita sepakati bersama. Ya, tepuk tangan untuk anugerah. Ya, terima kasih anugerah udah mengingat dan dengan baik. Oke, kita sekarang langsung aja ya membuat keyakinan kelas. Cara-caranya adalah awalnya kita ini apa dulu aturan-aturan kelas. Kira-kira peraturan di kelas itu apa aja ya? Kalian boleh tuliskan nanti di sini. Apa sih peraturan kelas? Kalian biar supaya nyaman gitu di kelas, kalian harus bagaimana? Bisa dituliskan di sini. Boleh dituliskan. Misalnya apa? Iya. Iya, tulis. Ya, satu aja. Jadi peraturan kelas, kira-kira apa ya biar di kelas ini nyaman? Nggak usah dikasih nama ya. Kalau sudah ditulis, boleh ditempel ke depan, boleh di sini. Kalian tempel.
Ibu coba bacakan dan Ibu kelompokkan kira-kira aturan kelas yang kalian sepakati apa nantinya. Terus nanti dari aturan-aturan ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tadi nilai-nilai kebajikan yang akan kita sepakati bersama ya. Tidak berisik. Tidak berisik. Ini bisa apa? Kalau tidak berisik bisa saling menghargai ya. Kita ini di sini tidak boleh bertengkar. Berarti apa nih? Bisa saling menghargai? Tidak boleh bertengkar? Membuang sampah pada tempatnya. Beda ya. Nggak boleh bercanda berlebihan. Bisa apa? Saling menghormati ya? Bisa nggak? Saling menolong. Boleh saling menolong. Tidak boleh berantem. Sama nih. Stop bullying. Sama. Tidak boleh saling mengejek. Tidak berantem, tidak bertengkar. Sama. Jangan ribut. Bisa di sini tidak berisik, tidak rusuh. Apa nih tidak rusuh? Tidak boleh membuli. Saling menghormati di sini. Tidak boleh mencontek. Apa ya kalau tidak boleh mencontek? Kira-kira saling menghargai. Nah, di sini tidak membuli, sama saling menolong. Sini tidak membuli. Ini ya. Stop bullying. Menghormati guru. Berarti saling menghormati. Menjaga kebersihan. Ya ini membuang sampah pada tempatnya. Saling tolong menolong. Mendengarkan guru. Berarti apa ya? Menghargai ya. Saling menghormati dan menghargai. Saling menghargai. Jangan bertengkar. Saling menolong. Nah, di sini ada ini apa lagi nih? Satu lagi, memperhatikan guru. Menghargai. Tidak boleh berantem. Membuli. Nah, dari aturan-aturan kelas yang kalian sudah tulis, ini bisa kita jadikan keyakinan kelas. Kita bisa jadikan keyakinan kelas. Najma boleh ditulis keyakinan kelas kita. Tadi kalau di sini bisa saling menghormati. Terus selalu ada buang sampah pada tempatnya. Berarti selalu menjaga kebersihan. Kemudian kalau tidak mencontek. Kalau tidak mencontek apa tuh? Bisa kita masukkan saling menghargai ya. Ya. Kemudian stop bullying. Bisa saling menghormati. Terus mendengarkan perkataan guru dan teman. Bisa kalau bicaranya harus sopan. Ya Najwa boleh ditulis. Tadi kesepakatan kelas kita pertama tadi apa? Saling menghormati. Kemudian saling menghargai. Terus tolong menolong. Terus apa lagi? Belajar dengan sungguh-sungguh. Terus apa lagi? Bicara dengan guru dan teman sopan. Ya, sudah ditulis Najwa? Sudah, ya boleh ditempel di kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Boleh.
Baik, keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama. Keyakinan kelas kita, kelas 4A sudah kita sepakati bersama. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan. Waalaikumsalam, Bu. Sudah sholat zuhur? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Salsa tahu nggak kenapa diminta datang kemari? Enggak. Tadi waktu ulangan, Bu Guru melihat Salsa melihat jawaban temannya atau mencontek. Tadi teman di sebelahnya Nasya. Nah, Salsa melihat jawaban temannya atau mencontek, betul? Iya, Bu. Menurut kamu mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik, Bu. Tidak. Nah, setiap manusia pernah berbuat kesalahan. Bu Guru juga pernah berbuat kesalahan. Salsa pun begitu, pernah berbuat kesalahan dengan mencontek tadi. Tapi di sini Bu Guru tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bu Guru membantu mencari solusi supaya kamu tidak mencontek lagi. Nah, pasti kamu melakukan itu ada alasannya kan? Bisa ceritakan tidak? Kenapa kamu mencontek? Tadi malam tidak belajar. Kamu mainan atau ketiduran? Mainan. Mainan ya? Berarti kamu tidak belajar, kamu jadi tidak bisa mengerjakan soal, betul? Betul. Salsa masih ingat keyakinan kelas kita waktu awal pertemuan dulu. Ingat, Apa keyakinan kelas kita? jujur dalam bertindak. Salsa yakin bahwa itu diperlukan dalam diri kita. Yakin. Yakin. Baik, kalau sudah yakin, kira-kira apa yang Salsa lakukan supaya tidak mencontek? Karena mencontek itu kan perbuatan tidak jujur. Nah, apa yang Salsa lakukan supaya Salsa tidak mencontek kembali? Belajar dan mengerjakan semampunya. Kemudian berdoa kepada Allah. Oke, baik. Salsa sudah melakukan, sudah tahu yang akan Salsa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Salsa. Sekarang kapan Salsa akan memulai memperbaikinya? Mulai hari ini. Mulai hari ini, baik. Mulai hari ini Salsa akan melakukan apa yang Salsa katakan tadi dengan belajar, mengerjakan sesuai kemampuan dan berdoa. Terima kasih Salsa, mudah-mudahan Salsa bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak kebanggaan orang tua. Siap menjadi pribadi yang lebih baik? Siap, Bu Guru. Siap? Siap. Tos dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa. Saya senang sekali diajak oleh Bu Guru untuk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eha Solihat, guru dari SDN 1 Rangkas Bitung Barat, sekaligus calon guru penggerak Angkatan 10. Saya sangat antusias sekali mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif. Karena banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapatkan, diantaranya bagaimana caranya kita sebagai guru dapat menanamkan disiplin intrinsik pada siswa, serta bagaimana caranya seorang guru memposisikan diri sebagai seorang manajer dan penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.